Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Gak kerasa ya sudah 1 minggu kita berpisah. Dan hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Berkati acara ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tentunya sudah siap dong. Hari ini acara sekolah minggu kita akan dipimpin oleh Cici Shirley dan Cici Dewi. Selamat beribadah adik-adik. Wah. Aduh. Ngapain sih, Fit? Serius banget. Mainan apa itu? Cici, kalah ini, Cici. Ya ampun, udah jam 8:30 ini kamu gak siap-siap. Kita kan mau puji Tuhan, kita mau sekolah minggu. Taruh dulu mainannya. Jam berapa sih? Tuh, adik-adik yang di rumah aja udah siap memuji Tuhan. Halo. Masa kamu belum siap? Oke, yang taruh ya. Oke. Oke, adik-adik yang di rumah sambil nunggu Cici Devi siap-siap mau sekolah minggu. Yang di rumah udah siap semua kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mainan kita taruh dulu, kita siap-siap memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, ku daki-daki gunung yang tinggi.
Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Ingat, masih ingat gerakannya, Cek? Cici ingat? Ingat nggak ya? Ingat nggak? Ingat. Oke, kita sama-sama gerak ya. Aku jalan kebenaran dan harus semangat ya, harus semangat, masih bagus. Siap-siap tangan kanan sama kaki kanan dulu, oke? Oke, jadi dan di rumah juga masih semangat, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kami. Semuanya ada yang boleh semuanya angkat tangan untuk mana? Memuji Tuhan, kita akan berdoa untuk persiapkan hati kita untuk menerima. Firman-Mu berita bagi kami.
namamu ya Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, kiranya kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu bisa menjadi pelita bagi hati kami dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, ketemu lagi. Udah siap kan buat dengerin firman Tuhan? Nah, hari ini ceritanya cuma singkat aja kok. Pembacaan hari ini ada di Yohanes 14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Yohanes 14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah, sekarang Cece mau tanya nih, apa sih tujuan hidup kalian? Coba pikir, apa sih tujuan hidup kalian? Mungkin ada yang jawab nggak tahu. Nah, kalau menurut Cece sendiri, sebenarnya hidup itu nggak cuma sesuatu yang harus kita capai pada suatu titik tertentu nanti pada akhirnya. Nah, tapi hidup itu adalah sebuah perjalanan. Nah, perjalanan di sini itu perjalanan di mana perjalanan itu pasti tentunya penuh dengan tantangan, ada juga penderitaan, dan bahkan mungkin ada juga banyak kebahagiaan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Nah, coba kita buka di Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, berarti di dalam hidup ini kita juga harus hidup dan memberi buah. Nah, tapi mungkin seringkali di dalam perjalanan hidup kita itu kita kayak ngerasa khawatir, kita kayak ngerasa gimana ya, harus gimana ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngerasa khawatir itu justru menurut Cece justru itu bagus. Karena kalau kita ngerasa khawatir berarti kita itu mau bertumbuh. Gimana ya, jadi kalau misalnya kita khawatir kan berarti kita merasa bahwa kita bisa lebih baik lagi nanti buat kedepannya. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus selalu positif di dalam kehidupan kita. Nah, di saat-saat kita khawatir pasti kita nggak bisa buat ngelaluin itu mungkin sendiri, tapi pasti Tuhan itu selalu ada buat kita, dan kita pasti sering banget buat berdoa sama Tuhan, kita minta jawaban sama Tuhan. Nah, pasti Tuhan itu kayak selalu jadi jalan keluar buat kita semua. Nah, tapi kita kan berdoa sama Tuhan buat Tuhan bisa bantuin kita, tapi kita nggak bisa cuma aku udah berdoa kok sama Tuhan, jadi aku ya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, tapi nggak kayak gitu ya. Justru walaupun kita udah berdoa sama Tuhan, kita udah minta sama Tuhan, tapi kan kita tetap harus berusaha. Nah, sama halnya kayak masa depan kita. Kalau kita cuma malas-malasan aja, kan nggak mungkin toh kita itu bisa mendapatkan masa depan yang bagus. Gak mungkin tiba-tiba Tuhan buat keajaiban kalau kita malas-malasan terus nanti kita bisa jadi kayak milioner. Gak mungkin kan. Nah, jadi masa depan itu kita yang usahakan, tapi Tuhan nanti yang mewujudkan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang tuh Cece mau tanya nih, dalam kehidupan kita selama ini, kita kan pasti kayak ada yang
selalu memberi kekuatan sama kita, selalu menjadi penyemangat dalam hidup kita. Nah, kali ini Cece ada kuis nih. Cece cuma mau kalian jawab dalam hati kalian aja. Cece ada beberapa pertanyaan, nanti coba kalian jawab dalam hati kalian masing-masing ya. Yang pertama, ini pertanyaan gampang banget. Siapa sih yang menciptakan manusia dan membuat segala sesuatunya itu indah? Siapa? Udah? Kalian simpen jawabannya ya. Terus Cece masih ada pertanyaan lagi. Siapa sih yang udah nyelamatin kita, yang udah membuat kita itu diampuni dari segala dosa kita? Siapa yang udah rela berkorban demi keselamatan hidup kita? Nah, Cece mau tanya lagi. Nah, mungkin saat kita lagi ngerasa sendiri, saat kita lagi merasa khawatir, kita banyak beban masalah, bahkan di saat teman-teman kita itu gak mampu buat dengerin kita dan mereka gak ada buat kita, siapa sih yang bakal ada buat kita? Nah, terus ada lagi. Saat kita itu lagi kayak membutuhkan sesuatu, saat kita itu lagi kayak pengen sesuatu, tapi saat itu mungkin orang tua kita itu masih belum bisa ngasih, mungkin orang-orang di sekitar kita itu masih belum bisa ngasih buat kita, dan kita sendiri pun itu kayak belum bisa buat beli itu. Nah, biasanya itu kita mohon sama siapa sih? Nah, terus pertanyaan lagi. Nah, saat kita itu lagi mengalami kesusahan, saat kita itu lagi ngerasa terpuruk banget, saat kita kayak ngerasa semuanya itu buntu, bahkan kita nggak ada seorang pun yang kayak bisa membuat kita itu tenang dan memberikan jawaban kepada kita. Kita dapat kekuatan dari siapa sih, dan kita itu berharap sama siapa? Nah, yang terakhir, siapa sih yang udah ngatur dan ngerancang seluruh kehidupan kita? Nah, udah kan? Jawabannya pasti cuma satu, yaitu kan cuma Yesus. Nah, jadi inti cerita pada hari ini tuh cuma satu, yaitu hanya Yesus. Nah, kita dalam perjalanan kehidupan kita, dalam ngelakuin setiap kegiatan kita itu cuma Yesus yang bisa kita andelin, dan cuma Yesus yang bisa jadi jalan keluar bagi kita. Nah, terakhir kita sama-sama mau baca di Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami mau mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang mampu menyelamatkan hidup kami, dan hanya Engkau sajalah juru selamat kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berterima kasih atas semua yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa hanya Engkau sajalah yang mampu merancang kehidupan kami dengan sebegitu indahnya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Atas segala sesuatunya, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu membantu kami, dan Engkau akan selalu mencarikan jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, berkati juga anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, berkati orang tua kami ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang lain ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, selesai. Dadah. Ingat ya, hanya Yesus jawaban dari semuanya. Dadah.
Tuhan berkati.